Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Sultan. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 3. Kelompok kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri Muhammad Sultan, yang kedua ialah Muhammad Arifin. Nah, pada video kali ini kami akan sedikit mereview tentang proyek yang telah kami buat. Pada proyek kali ini, kami membuat sebuah program atau lebih tepatnya sebuah website e-commerce. Adapun nama website yang telah kami buat itu ialah Unsika Shop. Nah, di dalam website tersebut kami menjual beberapa produk yang telah kami sediakan kepada konsumen. Namun, sebelum membahas lebih detail tentang websitenya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang software-software apa saja yang digunakan dalam pembuatan website tersebut atau yang digunakan dalam pembuatan video ini selama video ini dibuat. Nah, yang pertama tentu saja ada sebuah IDE yang begitu terkenal, yaitu ialah Visual Studio Code. Nah, ini merupakan Visual Studio Code di mana dalam Visual Studio Code ini kode-kode dibuat. Jadi kami membuat semua kode untuk website tersebut di dalam Visual Studio Code ini. Mulai dari HTML, CSS, JavaScript, dan PHP kami buat di dalam Visual Studio Code ini. Adapun cara menggunakannya ya seperti biasa tinggal ketik aja, mengikuti sintaks dalam codingan. Nah, adapun kalau kalian ingin mendownload, bisa buka browser atau Google Chrome. Nah, di sini tinggal kalian ketik aja Visual Studio Code. Nah, nanti tinggal masuk ke bagian download. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan Windows, kalian bisa download bagian Windows. Kalau misalnya kalian menggunakan Linux atau macOS, kalian bisa menggunakan Linux dan macOS. Ini tinggal sesuaikan saja. Nah, karena di sini saya sudah mendownload, saya tidak perlu mendownload lagi ya. Nah, selanjutnya ada software kedua yang kami gunakan, yaitu ialah SAMPP atau SAMPP. Nah, ini merupakan software yang kami gunakan. Nah, gunanya software ini ialah untuk menghubungkan kode dalam bahasa PHP ke dalam database. Jadi, ketika kita ingin menghubungkan dengan database, kita menggunakan SAMPP ini. Adapun cara mendownloadnya sama seperti tadi, tinggal buka browser, lalu ketik aja SAMPP. Nah, di sini tinggal kalian masuk download SAMPP. Nah, di sini ada untuk Windows, ada untuk Linux, ada untuk macOS. Tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, selanjutnya yang ketiga, dalam pembuatan video ini saya menggunakan OBS Studio untuk merecord video ini. Nah, adapun cara mendownloadnya sama, tinggal kalian buka browser, terus ketik aja OBS Studio. Nanti tinggal buka aja. Nah, tinggal download mau untuk Windows, macOS, atau Linux. Nah, mungkin untuk software yang saya gunakan dalam pembuatan video ini segitu saja. Nah, selanjutnya di sini saya akan memandu teman-teman semua untuk
melakukan penginstalan pada software yang telah kita download sebelumnya. Nah, pertama-tama di sini kita bisa buka File Explorer pada laptop kita masing-masing. Nah, jika sudah kita masuk ke dalam folder download, nah di sini bisa kita lihat ada beberapa software yang telah kita download sebelumnya, seperti Visual Studio Code, lalu ada SAMPP, dan ada OBS Studio. Nah, pertama di sini kita akan menginstal aplikasi Visual Studio Code-nya terlebih dahulu ya. Caranya itu sangat gampang sekali, tinggal kita double klik saja. Nah, jika sudah, maka akan muncul pemberitahuan seperti ini. Jika sudah muncul pemberitahuan seperti ini, kita tinggal klik yang bagian I accept the agreement, lalu klik next. Dan di sini kita bisa centang aja create a desktop iconnya, lalu klik next lagi. Nah, di sini kalau kalian ingin menginstal, tinggal klik install saja. Nah, karena di sini sebelumnya saya sudah melakukan penginstalan pada Visual Studio Code, maka di sini saya tidak perlu melakukan penginstalan ulang ya. Dan jika sudah terinstall, nanti tinggal tutup aja ininya, pemberitahuannya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penginstalan pada SAMPP-nya. Nah, di sini SAMPP-nya bisa kita double klik sama seperti tadi. Nah, jika sudah, kita klik yes. Tunggu sampai muncul tanda seperti ini. Di sini muncul peringatan kalau saya sudah pernah menginstal SAMPP sebelumnya. Tapi karena ini saya hanya memandu kalian, maka abaikan saja tanda ini. Kita klik OK. Nah, di sini muncul tampilannya, pemberitahuannya. Tinggal kita klik next saja. Next lagi. Nah, di sini kita bisa memilih untuk melakukan penginstalan pada folder apa. Nah, foldernya itu harus folder kosong ya. Misalnya di sini kita ingin melakukan penginstalan pada folder MS. Nah, ini ada MS. Nah, kita klik OK aja. Oke. Jika udah, kita klik next. Nah, di sini kita bisa memilih bahasanya. Pilih bahasa Inggris. Kita klik next lagi. Nah, di sini ready to install. Tinggal klik next saja, dan maka otomatis sistem akan melakukan penginstalan pada SAMPP-nya. Karena saya sudah melakukan penginstalan, maka tinggal di cancel aja. Nah, selanjutnya saya akan mencoba melakukan penginstalan pada OBS Studio-nya. Tinggal double klik. Lalu kita klik yes. Nah, di sini kalau misalnya kita klik next, maka akan muncul peringatan kayak gini. Kenapa muncul peringatan kayak gini? Karena di sini saya sedang menggunakan OBS Studio-nya untuk nge-record layarnya. Maka saya tidak bisa melanjutkan penginstalannya. Nah, tapi kalau teman-teman ingin melanjutkan penginstalan, sarannya cukup sama kayak tadi, tinggal klik next aja, terus nanti pilih foldernya, mau ditaruh di folder apa. Kalau sudah, tinggal klik install, maka otomatis si OBS Studio-nya akan terinstall di laptop teman-teman ya. Nah, mungkin untuk penginstalan software atau aplikasinya cukup sampai situ saja. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke project yang telah kami buat. Nah, selanjutnya di sini saya akan
mempresentasikan hasil dari project yang telah kami buat. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk menampilkan source code dari project yang kami buat. Nah, untuk source code-nya sendiri, kelompok kami mengambil dari Google ya teman-teman. Nah, bisa kita langsung saja buka browser yang ada dalam laptop kita. Terus ketik GitHub, lalu klik login. Nah, di sini kita sudah berada di GitHub saya. Lalu untuk bagian search bar-nya tinggal kita ketik aja e-commerce, karena di sini saya membuat project e-commerce. Nah, di sini sudah ada repository dari source code yang saya dapatkan. Kita klik aja. Nah, ini adalah repository dari source code yang telah kami dapatkan. Lalu untuk mendownload source code-nya, kita klik aja yang bagian hijau ini, kode yang hijau ini. Nah, terus download zip, maka otomatis file akan terdownload dalam berbentuk zip. Nah, kalau udah terdownload, kita close. Lalu kita buka file explorer. Nah, masuk dalam folder download. Nah, terus cari yang udah di download. Nah, ini saya udah mendownload filenya. Terus kita ekstrak dengan cara klik kanan, ekstrak berkas. Nah, file yang udah di-download harus kita ekstrak ke dalam folder sampp dan harus berada dalam folder htdocs. Nah, ini contohnya begini. Kita buka folder sampp saya yang ada di file C, terus kita buka htdocs-nya. Nah, harus diekstrak di sini. Nah, kalau udah tinggal klik OK aja, maka nanti akan terekstrak. Karena saya sudah mengekstraknya, maka tidak perlu melakukan ekstrak ulang. Close. Nah, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan langsung project yang telah kami buat atau yang telah kami sempurnakan. Nah, buka lagi browser yang ada di laptop saya. Terus di sini buat tab baru. Dan jangan lupa buka VS Code-nya juga ya. Nah, di sini nama foldernya itu Unsika Shop. Folder Unsika Shop ini yang tadi kita ekstrak ke dalam htdocs. Langsung aja kita coba. Oh ya, sebelumnya kita harus buka localhost PHP admin dulu. Nah, ini nah, di sini localhost PHP MyAdmin bisa diakses. Nah, kalau misalnya tidak bisa diakses, berarti teman-teman belum melakukan start atau menyalakan Apache dan MySQL yang ada dalam sampp-nya. Nah, untuk menyalakannya langsung kita ketik aja di sini sampp. Nah, di sini si Apache dan MySQL-nya harus dalam posisi nyala ya. Ini kan dalam posisi nyala. Kalau di sini masih start seperti ini, harus kita nyalakan menjadi kayak gini. Kalau udah nyala, kita close.
Maka ketika dibuka localhost PHP my adminnya akan muncul seperti ini. Nah, di sini bisa kita buat database-nya. Nah, untuk database sendiri namanya itu db_users. Nah, kita buka. Nah, dalam database ini ada tabel yang namanya itu tbl_users. Kita buka juga. Nah, kita cek strukturnya. Nah, untuk variabelnya itu ada 5 kurang lebih, yaitu full name, username, institution, email, dan password. Ini merupakan database untuk kita melakukan register dan login. Dimana di sini full name-nya ini dijadikan sebagai primary key, yang artinya nanti nggak bisa kalau misalnya kita mendaftarkan akunnya itu menggunakan full name yang sama. Misalnya orang pertama mendaftar menggunakan full name itu Muhammad Sultan. Nah, orang kedua Muhammad Sultan juga, itu nggak bisa. Jadi harus full name-nya berbeda. Nah, kalau sudah, kita buka tab baru aja dan kita langsung jalankan programnya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari website yang telah kami buat. Di sini user akan diminta untuk memasukkan email dan passwordnya terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kita belum punya akun, kita bisa melakukan register akun. Kita klik aja yang ini, terus kita register. Misalnya di sini kita register dengan nama Muhammad Aji, username-nya Aji, institusinya itu Universitas Singapura Bangsa Karawang. Emailnya itu aji@gmail.com. Passwordnya itu aji123. Nah, kita klik register. Nah, maka otomatis si akun yang telah kita daftarkan tadi akan muncul dalam database. Nah, di sini belum muncul, maka kita refresh aja. Nah, telah muncul ya di database, ada namanya Muhammad Aji, username-nya Aji, institusinya itu Universitas Singapura Bangsa Karawang, emailnya aji@gmail.com, terus passwordnya aji123. Nah, maka kita tinggal login aja. Ini aji@gmail.com tadi kan. Terus passwordnya aji123. Nah, gimana kalau misalnya kita memasukkan password yang salah? Misalnya aji122. Salah kan? Nah, maka akan muncul tampilan kayak gini. Email atau password Anda salah, silahkan coba login kembali. Maka kita harus login kembali, terus masukkan password yang benarnya. 23. Nah, ini merupakan tampilan dari e-commerce yang telah kami buat. Seperti ini kurang lebih tampilannya. Di sini ada barang-barang yang telah kami jual. Nah, kalau kita klik plotting di sini langsung muncul gambar-gambarnya. Nah, gambar-gambar ini diambil dari API ya. Kita buka VS Code-nya di bagian content details.js. Nah, ini
Jadi produk-produk tadi diambil dari API yang ada di sini. Kita kembali aja. Misalnya kita klik lagi clothing, akan muncul ke sini. Nah, kalau kita klik yang bagian aksesoris, atau akan muncul aksesoris for men and woman. Oh ya, saya lupa menjelaskan sebelumnya di sini juga ada codingan menggunakan bahasa PHP untuk login dan register tadi. Ini untuk loginnya, ini codingannya, dan ini untuk yang registernya. Ini yang registernya. Jadi di sini kita disuruh untuk memasukkan full name, username, institution, password. Terus ini yang login. Nah, kalau misalnya email dan password yang dimasukkan itu benar, maka akan lanjut ke koneksi.php dan akan lanjut ke halaman utama yang tadi, ke e-commerce-nya. Tapi kalau misalnya salah, maka akan muncul password email atau password Anda salah, silahkan coba login kembali. Gitu. Kalau benar langsung masuk ke di sini, shop.index.html. Nah, ini file index HTML untuk e-commerce yang telah kami buat. Dan di sini juga ada beberapa file lain, seperti di sini ada untuk footernya, ada untuk headernya, terus ini kalau misalnya untuk ordernya juga ada file JavaScript-nya. Langsung saja kita kembali ke website-nya. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa untuk memfilter produk yang ingin kita cari. Misalnya di sini ada yang namanya Men Navy Blue Solid Sweatshirt. Kita ketik aja di sini Men Navy Blue, maka akan otomatis terfilter oleh sistem. Nah, kalau misalnya kita mau nyari lagi ini yang lain, atau Men Black Action, maka akan otomatis terfilter menjadi suatu warna hitam ini. Terus untuk kita aksesoris misalnya kita mau nyari yang ini unisex silver tone, kita ketik aja unisex sil. Nah, maka otomatis akan terfilter produknya. Lalu kita bisa juga melakukan pemesanan pada produk. Misalnya untuk yang ini, Men Black Sporty Jacket. Ya. Maka akan langsung masuk ke dalam content details. Ya. Content details itu kalau dalam codingan di sini, ini untuk yang HTML-nya, dan ini yang untuk CSS-nya. Ya. Ini yang API untuk produknya. Nah, untuk menjalankan bahasa JavaScript sendiri, teman-teman harus mendownload sebuah compiler, kalau nggak salah yang namanya itu Node.js. Jadi kalau nggak ada Node.js, si bahasa JavaScript ini nggak akan bekerja gitu. Langsung kita masuk lagi ke codingannya. Nah, ini tinggal kita add to cart aja kalau ingin melakukan pemesanan. To cart, maka otomatis si barangnya ini akan muncul dalam keranjang. Berubah jadi angka 1. Misal kita ingin check out barang yang lain. Misal yang ini, Woman Black Solid Jacket. Sama kayak tadi, add to cart, maka otomatis barangnya akan ditambah. Terus
misalnya kita juga mau beli jam. Nah, di sini tinggal add to cart, maka barang juga akan ditambah ke dalam keranjang. Dalam konten detailnya sendiri, di sini juga terdapat pertama itu ada nama barangnya, terus di sini dijelaskan kalau barang dari Apple, nah harganya itu sekitar segini. Nah, terus di sini juga ada deskripsi tentang barangnya. Nah, terus bagian bawah juga ada produk review yang ini. Nah, bisa diklik. Nah, ini produk reviewnya. Lalu kita misalnya beli yang ini. Karena kayak tadi ada nama barangnya, terus di sini ada penjelasan dari pabrikan Samsung, harganya, terus di sini juga ada deskripsi produknya, ada produk reviewnya juga, bisa kita klik. Nah, otomatis gambarnya akan berubah. Sama seperti yang awal tadi, tinggal kita klik add to cart, maka otomatis barang akan masuk dalam keranjang. Di sini juga ada bagian footer. Bagian footer tuh ini ya codingannya, footer.html. Di sini juga ada bagian online store, main clothing, main aksesoris sama seperti di atas tadi. Di sini juga ada alamatnya, ada alamat Unsika Shop itu sendiri, yaitu di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Di sini juga ada nama kelompok kami. Untuk check out misalnya, kita bisa melakukan check out, pencet bagian keranjangnya. Di sini muncul nih barang apa aja yang kita beli. Yang pertama tuh tadi kan ada unisex Black Galaxy Fit Fitness Band, itu satu. Terus ada unisex Silverstone Series 3 Smartwatch 1. Lalu ada Woman Black Solid Lightweight Leather Jacket 1. Lalu ada Men Black Sweet Sporty Jacket 1. Nah, kalau kita udah fix nih mau beli ini, tinggal kita klik aja place order, maka akan muncul pemberitahuan order place successfully. Kita back, kalau back ya mungkin sekian lah kurang lebih ya penjelasan dari web yang telah kami kembangkan. Di sini juga ada slidernya nih, ini bisa bergerak, jadi tampilannya juga menurut saya makin bagus. Oh iya, website ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama itu, kalau misalnya kita udah nambahin barang, misal 2 nih, ya, terus kita masuk ke keranjang ya, di sini produknya itu nggak bisa kita kurangin, gitu loh. Jadi otomatis masuk dalam keranjang harus di place order dulu, nggak bisa kita kurangin barangnya, gitu. Dan kekurangan yang kedua itu di sini bagian akunnya nih belum kita bikin lanjutan. Nah, harusnya di sini kita ketika diklik nanti akan mengarahkan ke website yang menjelaskan tentang data diri si user. Cuman di sini belum kita bikin. Ya mungkin segitu aja sih penjelasan dari website yang telah kami kembangkan. Nah, untuk pengembangannya sendiri seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama ini awalnya websitenya itu hanya seperti ini doang, nggak ada apa ya, nggak ada hal-hal lain yang bisa dilakukan, seperti misal tadi di bagian clothing dan aksesoris tadi kan bisa dipencet, kan bisa diklik dan muncul gambar produknya yang ini. Terus yang nggak ada database-nya tadi awalnya, nggak ada database-nya, kita buatkan database-nya di sini. Terus yang ketiga, saya juga membuat PHP untuk
registernya, dan yang keempat saya juga membuat PHP untuk loginnya, dan PHP sama registernya itu nanti kita connect ke database. Sama yang bagian search barnya yang kelima nih perubahannya, kalau asli mah nggak bisa diapa-apain, nggak bisa ngefilter barang, tapi di sini bisa ngefilter barang. Nah, sesudah kita kembangkan. Kekurangannya cuma dua itu doang yang tadi, yang barang yang nggak bisa dikurang, sama bagian akun harusnya mengarah ke info si usernya. Itu aja sih paling penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.